Gusti Jagadewa Batara, terima kasih sudah membantuku. Kamu benar-benar pintar, Nak. Terima kasih, Biung. Kenapa ketua itu mendekatiku? Krishna, hati-hati, Nak. Awas! Lari, Krishna, lari! Biung, bersabarlah. Aku akan kembali dan selamatkan Biung. Gusti Jagadewa Batara, lindungilah anak hamba. Andini, Krishna, aku pulang. Andini, Krishna. Aneh. Di mana mereka? Kenapa mereka tidak ada di rumah? Andini, Krishna. Krishna, Bobo pulang. Mereka pergi kemana? Kenapa belum terlihat juga? Di sana, Nyi. Apa kalian melihat anak dan istriku? Yakin? Terima kasih. Kemana lagi harus aku mencarinya? Itu kan temannya Krishna. Laras. Paman? Paman? Laras, apa kamu lihat Krishna dan biungnya? Sedari tadi paman mencarinya tapi tidak ketemu. Katanya mereka ingin pergi mencari mak lampir yang sudah menghancurkan rumah Demang. Mak lampir. Celaka. Mereka bisa ditangkap olehnya. Terima kasih, Laras. Dimas! Dimas! Gawat, Dimas! Ini gawat. Ada apa, Kang Mas? Apa yang terjadi? Kenapa panik sekali? Istri dan anakku menghilang. Kemungkinan mereka diculik oleh mak lampir. Kalau begitu, kita selamatkan mereka. Tidak, Dimas. Biar aku yang menyelamatkan mereka. Ada hal penting yang harus kamu selesaikan. Hal penting? Masalah Rati. Kamu tidak boleh membiarkan Bentar menikah dengannya. Kamu harus membawa kabur Rati sekarang. Tidak, Kang Mas. Aku tidak akan melakukan itu. Pangeran Bentarlah yang sudah menyembuhkan Rati. Jadi dia yang berhak untuk menikahi Rati. Tidak, Dimas. Itu tidak benar. Apa kamu percaya dengan pangeran bodoh itu? Apa maksud Kang Mas? Bukan Bentar yang menyelamatkan Rati, tapi orang lain. Orang lain. Jangan-jangan orang itu adalah Kang Mas. Ya, Dimas. Akulah yang menyelamatkan Rati. Kalau begitu, Kang Mas lah yang berhak menikahi. Aku tidak bisa melakukan itu. Rati tidak mencintaiku. Laki-laki yang dicintai oleh Rati adalah kamu. Dan dia berhak menikah denganmu. Tapi Kang, Sudahlah, Dimas. Apa kamu mau Rati menikah dengan orang yang tidak dicintainya, lalu dia menderita? Itu yang kamu mau? Dengarkan aku, Dimas. Saat ini aku sudah memiliki keluarga yang bahagia. Aku harus menolong mereka. Jadi aku tidak sempat mengurusi masalah Rati, apalagi menikahinya. Jadi cepatlah selamatkan Rati. Bawa pergi dia sejauh mungkin, Dimas. Lalu hiduplah dengan bahagia. Tidak, aku tidak boleh melakukan tindakan serendah ini. Ini bukan tindakan seorang kesatria.
Maafkan aku, Rati. Aku tidak bisa membawamu pergi dengan cara seperti itu. Bukan berarti aku tidak mencintaimu. Tapi itu semua aku lakukan karena aku terlalu mencintaimu. Aku pasti akan mencari cara lain untuk bisa bersamamu selamanya. Kanjeng Putri. Menikahlah denganku, Kamandanu. Maafkan aku, Rati. Aku tidak bisa membawamu pergi dengan cara seperti itu. Bukan berarti aku tidak mencintaimu. Tapi itu semua aku lakukan karena aku terlalu mencintaimu. Aku pasti akan mencari cara lain untuk bisa bersamamu selamanya. Kanjeng Putri. Menikahlah denganku, Kamandanu. Kamu pasti tahu kan, kalau Pangeran Bentar akan segera menikah dengan Nari Rati. Itu artinya tidak ada lagi penghalang di antara kita berdua. Maaf, Kanjeng Putri. Itu tidak mungkin. Apa kamu masih mengharapkan Rati? Sadarlah, Kamandanu. Rati itu tidak ditakdirkan untuk kamu. Dia sudah ditakdirkan untuk Pangeran Bentar. Jadi kamu tidak akan menggagalkan rencana pernikahan mereka, kan? Hamba tahu. Meskipun begitu, hamba tetap tidak bisa menikahi Kanjeng Putri. Kenapa? Apa alasannya? Apa kamu meragukan cinta dan pengorbananku selama ini untuk kamu? Kalau memang itu alasan, kasih tahu aku cara supaya aku bisa membuktikannya padamu, Kamandanu. Tidak perlu melakukan itu, Kanjeng Putri. Karena itu bukan alasan. Alasannya adalah hamba tidak pernah mencintai Kanjeng Putri. Berani-beraninya kamu menolakku, Kamandanu. Hari sudah semakin sore. Aku harus bisa secepatnya mencapai Manguntur dan memberikan bunga ini pada Ratu. Aku mohon, Rati. Sadarlah.
Bertahanlah demi Dimas Kamandanu. Kenapa tidak ada perubahan? Apa melati merahnya tidak berfungsi? Ratih. Kamu siapa? Ratih sudah disembuhkan orang lain, dan aku tidak tahu siapa dia. Tapi yang jelas, dia akan dinikahkan dengan orang itu. Tahukah kamu? Pria bercadar itu adalah aku. Akulah yang menyembuhkan Ratih dengan melati merah. Besok adalah hari terakhir. Dan mungkin besok kita bisa tahu siapa pria bercadar itu. Dengan apa lagi kita berjuang, Ratih? Segala daya dan upaya sudah kita lalui. Tapi tetap saja, kehendak Sang Yang Widi yang selalu menang. Mungkin sudah saatnya aku melepaskan. Kamu tidak boleh melakukan itu. Jangan melepaskanku begitu saja. Jangan, Danu. Aku tidak percaya kamu yang mengobati. Aku mengobatimu dengan ramuan turun-temurun dari nenek moyangku. Aku hanya ingin kamu sembuh, Ratih. Maafkan aku jika kedatanganku membuat masalah di sini. Tunggu, Pangeran. Janji adalah janji. Dan sesuai dengan sayembara yang sudah aku umumkan, maka kamu berhak untuk menikah dengan Putri Narirati. Jadi Pangeran Bentar akan menikah dengan Ratih. Iya, dia telah mendapatkan bunga melati merah dan menyembuhkan Narirati. Nanti dia mendapat hadiahnya. Dia akan menikahi Narirati. Tidak, ini tidak mungkin. Apa maumu? Mau? Kamu tanya apa mau? Hah? Mauku adalah menghancurkan kamu dan cucu tersayangmu itu. Dia sudah berani menghalangi jalanku. Dan juga akan segera aku singkirkan. Apa kamu bilang perempuan butuh lucu? Iya, Bu. Sebenarnya Arimbi itu adalah buto hijau. Dan buto hijau itu adalah sebenarnya Kanjeng. Sadarlah, Kamandanu. Ratih itu tidak ditakdirkan untuk kamu. Dia sudah ditakdirkan untuk Pangeran Benta. Jadi kamu tidak akan menggagalkan rencana pernikahan mereka, kan? Hamba tahu. Meskipun begitu, hamba tetap tidak bisa menikahi Kanjeng Putri. Kenapa? Apa alasannya? Apa kamu meragukan cinta dan pengorbananku selama ini untuk kamu? Alasannya adalah hamba tidak pernah mencintai Kanjeng Putri. Brengsek! Berani-beraninya kamu menolakku, Kamandanu. Bagaimana, Paman? Paman sudah puas dengan jabatannya sekarang? Oh, tentu saja, Pangeran. Hamba tidak akan melupakan semua kebaikan pangeran ini. Pangeran tenang saja. Hamba berjanji akan selalu setia dan menuruti semua perintah pangeran. Baik, Paman, baik. Ayo.
Kenapa tiba-tiba menyerangku dan membawaku ke sini? Apa kamu lupa? Aku memegang semua rahasiamu. Kalau kamu macam-macam, aku akan membocorkannya. Tutup mulutmu. Kamu dengar, Benta. Aku melakukan semua ini supaya Narirati tidak mencurigaiku sebagai sepati palsu. Untuk itu, aku membatalkan pernikahan kalian. Jadi itu alasanmu membawaku ke sini? Diakta, kamu tidak usah berpura-pura menjadi Romo yang baik untuk Narirati. Lebih baik kita bekerja sama. Kamu hanya menginginkan Manguntur, kan? Aku akan memberikannya. Karena yang aku inginkan hanya Narirati. Bagaimana? Baiklah, aku akan melepaskanmu. Tapi kamu bilang pada Narirati, kalau kamu meloloskan diri dariku. Pangeran, bagaimana Pangeran bisa lolos dari tangan Daspati? Apa yang terjadi? Saat aku akan dibawa, aku berontak dan berhasil mengalahkannya, Paman. Seperti yang Paman lihat. Aku sudah kembalikan. Oh, Pangeran benar-benar hebat. Pangeran bisa mengalahkan Daspati yang tidak ada tandingannya. Tapi rasa-rasanya ada yang aneh. Mana mungkin Pangeran tolol ini bisa mengalahkan Daspati? Pasti ini ada yang disembunyikan dariku. Paman, Iya, Pangeran. aku minta sama Paman, segera siapkan seserahan untuk acara pernikahanku dengan Narirati. Tapi bukannya Pangeran barusan habis ada masalah dengan Daspati? Apa Pangeran yakin pernikahan ini akan tetap berlanjut? Justru itu, Paman. Aku ingin pernikahanku dengan Narirati dipercepat. Paman lakukan saja perintah. Ya. Baik, Pangeran. Baik. Pernikahan adalah hal yang sangat sakral dalam hidup. Apa aku harus membiarkan putriku Narirati menikah dengan lelaki yang tidak pernah dicintainya? Aku harus segera bertindak. Ini demi kebahagiaan putriku. Tidak boleh seorang pun untuk merenggutnya. Termasuk Pangeran Benta. Ayo. Cepat. Bawa semua barang-barang itu ke dalam. Jangan sampai ada yang rusak. Ini semua barang kesalahan untuk pernikahannya Pangeran Benta dengan Narirati. Ya, hati-hati. Penyusup. Prajurit! Baik, Tuan. Cepat tangkap penyusup itu. Cepat! Ada apa, Paman teriak-teriak? Ada penyusup, Kanjeng. Ada penyusup. Pangeran Bentar.
Lepaskan aku! Percuma saja kau berusaha untuk membebaskan diri. Siapa kamu? Apa urusanmu denganku? Ya, aku memang ada urusan dengan kamu. Karena kamu telah berusaha merusak kebahagiaan putriku. Putrimu? Nairati itu adalah putriku. Apa mungkin dia benar-benar Kanjeng Respati? Jadi kamu Respati? Aku tahu. Kamu adalah orang yang bukan menyembuhkan Nairati. Kamu hanya menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan keadaan. Aku tahu dengan pasti. Kamu ini bukan Respati yang asli. Kamu ini Respati palsu. Karena Respati yang asli sudah mati dibunuh oleh Dipangga. Iya kan? Itu artinya Pangeran Licik ini juga tahu kalau orang yang ada di Kurawan adalah Byakta. Debah. Atau jangan-jangan dia juga bekerja sama dengan Byakta. Kenapa diam? Aku benarkan. Kamu ini hanya Respati gadungan. Aku akan tetap menyekapmu di tempat ini. Sampai aku memastikan kalau kau tidak lagi mengganggu kebahagiaan putriku. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu menyamar sebagai Kanjeng Respati? Aku memang Respati. Jangan membual. Jika kamu Kanjeng Respati, tunjukkan wajah. Maaf, Komandan. Aku tidak bisa menunjukkan wajah. Aku saja yang memutuskan. Sekarang buka topeng dan tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Komandan, percuma saja kamu memaksa. Aku melakukan semua itu hanya untuk melindungi keluarga. Itu saja. Jangan banyak alasan. Kita mempunyai tujuan yang sama, Komandan. Percuma saja kita bertarung dan beradu ilmu. Karena selain akan merugikan kita, ini juga akan menyakiti Nairati. Bopo, aku mau pulang. Mau pulang. Aku nggak mau di sini. Males. Dasar dompet kamu Kansa. Ini juga udah Bopo pikirkan. Bagaimana caranya keluar dari istana ini. Kamu kan tahu, pintu istana ini sudah diberi ajian oleh nenek peot itu. Apa kamu mau kalau mata kita buta? Nggak mau. Makanya dari itu, kamu jangan merengek-rengek. Ini juga sedang Bopo pikirkan. Memangnya ajaran Bopo tidak bisa mengalahkan Mak Lampir? Bukannya Bopo tidak bisa mengalahkan Mak Lampir. Sekarang ilmunya Bopo sedang menurun. Lagi pula ilmunya Mak Lampir sedang hebat. Ah, Bopo payah. Dasar dompet. Sepertinya suara itu seperti suara Krishna. Iya, tapi di mana Kansa? Iya. Aku di sini, Paman. Bopo, dari situ. Krishna? Krishna,
bagaimana caranya kamu keluar dari botol itu? Aku tidak bisa menjelaskan itu sekarang. Yang terpenting adalah kita harus mengambil mustika Sekartaji itu. Kita harus bekerja sama untuk mengambil mustika itu. Ya sudah, sekarang kamu tunggu di sini ya, biar aku menolong biungmu. Kamu tunggu sini ya. Iya, Paman. Aman. Kabur! Grandang! Grandang! Para Andres, apa itu barusan? Kemana anak itu? Dipanggil tidak ada jawaban. Dasar bocah cengeng! Yuk. Mustika Sekartaji itu berada di ruangan ini. Cepatlah kalian mengambil mustika itu. Paman dan Kansa akan menjaga di sini. Baiklah. Kita harus bergerak cepat, Nak. Ayo. Grandang, bangun! Grandang, bangun! Bangun, Grandang! Cepat bangun! 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 Andini dan Krisna kabur. Kamu harus cepat mengejarnya agar dia tidak berhasil kabur dari sini. Baik, Pak. Cepat! Sini. Aduh. Fiun. Kenapa palaku sakit ini? God. Pangeran minta diculik. Ya, Pangeran minta diculik. Tunggu. Untuk aku yang sedang cemas, ini tentu sangat baik buat aku. Dengan diculiknya Pangeran Benta, aku kan sebagai pangeran. Ada apa Tuan Raja Hamba? Aku punya pengumuman penting untuk kalian semua. Pangeran Benta pergi entah kemana. Dan tidak ada satupun orang yang tahu di mana keberadaannya. Dan aku sebagai orang kepercayaannya. Maka dengan ini, untuk sementara akulah yang menggantikannya di istana ini. Sampai Pangeran Benta kembali.
Pangeran macam apa yang tidak bisa duduk di atas singgasananya sendiri? Wibawa aku bisa hilang di depan mereka kalau begini terus. Suasana pagi ini sangat cerah, tapi tidak begitu dengan hatiku. Jagat Dewa Batara, aku tidak mau menikah dengan Pangeran Bentang. Tapi apa yang harus aku lakukan? Kamandanu, tolonglah aku. Eyang, bagaimana keadaanmu, Rati? Apa tidurmu nyenyak? Pergilah Eyang, tinggalkan aku sendiri. Rati, kamu tidak perlu sekesal itu. Tenanglah. Aku hanya ingin mengingatkan, sebagai calon pengantin, kamu harus banyak istirahat, Rati. Dan satu lagi, jangan sampai kamu lari dari pernikahanmu ini. Karena kamu hanya akan merusak kehormatan Mahkota. Rindunya hatiku padamu kasih. Kamandanu, tolonglah aku, Kamandanu. Aku tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak aku cintai. Aku tidak mau menikah dengan Pangeran Bentar. Tenanglah, Ratu. Pangeran Bentar tidak akan muncul di hari pernikahan. Kenapa, Kamandanu? Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Jangan bilang kamu sudah mencelakainya. Aku tidak perlu melakukannya. Karena sudah ada orang lain yang melakukannya. Maksudmu? Bopomu sudah menyekap Pangeran Bentar. Dia tidak ingin Pangeran Bentar menghancurkan kebahagiaannya. Maksudmu Biak? Apa kamu yakin dia yang sudah melakukan semua itu? Bukan Biakta, tapi Bopo kandung Kanjeng Reswari. Apa kamu sungguh-sungguh, Kamandanu? Kenapa ya? Padahal aku sudah mendapatkan singgasana ini. Tapi kenapa aku kepikiran terus sama Pangeran Bentar? Sepi juga ya tidak ada dia. Apa aku cari dia aja? Nah, aku cari dia aja. Kemana aku harus mencari Pangeran Bentar? Yang menculiknya saja aku tidak tahu. Aneh, rasanya ada yang sedang mengikuti. Mau apa dia ke gua itu? Untuk apa kamu datang ke sini? Kamu ingin membunuhku? Jawab, Komandan. Kamu ini memang bukan seorang ksatria. Menyerang orang yang tidak berdaya. Kalau kamu berani, lepaskan aku dan kita bertarung secara laki-laki. Bukan aku yang menangkap.
Jadi aku tidak berhak untuk melepaskan. Perlu kamu tahu, aku tidak akan membunuh dalam keadaan yang seperti ini. Aku akan menunggumu sampai kamu bebas nanti. Ayo lepaskan aku, kita bertaruh kepada Rupanya Pangeran Bentar ada di tempat itu. Aku harus segera menyelamatkan dia. Oh! Bodohnya aku. Buat apa aku menyelamatkan Pangeran Bentar? Udah bagus dia tetap berada di gua ini. Syukur-syukur dia dibunuh sekalian. Biar aku bisa tetap jadi pangeran di Kadipaten Banyu Biru ini. Ya. Tinggal aku meyakinkan kepada para pembesar Banyu Biru kalau Pangeran Bentar sudah memberikan tahta sepenuhnya kepadaku. Di mana ya Mustika Sekartaji itu? Yuk, mungkin Mustika Sekartaji itu berada di dalam kotak itu. Ayo nak. Ayo Bill, kita ambil mustikanya. Ya! Krishna, awas! Krishna! Krishna bangun nak, bangun. Akhirnya kita berhasil mengalahkan naga itu juga, Biung. Iya, nak. Dengarkan aku baik-baik. Kanjeng Pangeran Bentar memberikan surat ini padaku. Aku pun tidak tahu apa isi surat ini. Pangeran Bentar menginginkan aku untuk membacanya pada kalian. Biarkan. Aku Pangeran Bentar. Saat ini, dalam jangka waktu yang panjang, aku harus mengembara keluar Pulau Jawa. Karena itu, aku memberikan tataku sepenuhnya kepada Bawana sahabatku. Perintahnya adalah perintahku. Aku ingin kalian semua mengikuti perintah Bawana sahabatku. Sekarang kalian semua kembali kepada tugas kalian masing-masing. Ayo, buat.
Dan tidak ada yang berani membangga satupun kepadaku. Cukup. Kamu dan kalian maju ke sini. Ayo. Kalian berlima sudah lulus dari ujian. Karena itu, aku akan angkat kalian untuk menjadi pengawal kepercayaanku. Dan tugas kalian berlima adalah mengawal aku kemanapun aku pergi. Paham? Oh, enak juga jadi pemimpin. Bisa dikawal kemanapun aku pergi. Hormat hamba, Kanjeng. Buatkan surat pemberitahuan untuk seluruh kadipaten di wilayah Singosari. Mulai saat ini, wilayah Banyu Biru di bawah kekuasaan. Aku ingin semuanya tahu, wilayah Banyu Biru di bawah kepemimpinan. Tapi Kanjeng, jangan bantah perintah. Ingat, aku adalah junjungan. Sekarang, cepat dan suruh pengawal untuk mengantar pengumuman ini untuk seluruh wilayah Singosari. Surat Kanjeng. Apa yang kalian lakukan di sini? Mana Andini dan bocah tengik itu? Mana? Dia ada di dalam situ. Bocah dompet, ngapain kamu beritahu? Kita kan sedang bekerja sama mereka. Dasar kurang ajar. Kalian mau mengkhianati aku? Iya. Itu sudah menjadi milikku. Kalian tidak bisa lagi mengambil dariku. Tidak akan pernah aku biarkan engkau menguasai mustika ini, Malampir. Kurang ajar. Gandok, ajar pencapaian itu. Biar aku yang hadapi perempuan ini. Baik, Pak. Ya.
Pergilah kalian. Jangan pernah mengganggu kehidupan makhluk di bumi. Memang, kami akan pergi dari sini. Tapi perlu kamu tahu, Andini. Suatu saat nanti, aku akan kembali ke sini. Bagaimana ya? Aku takut Biung disakiti oleh malampir lagi. Terima kasih kalian telah membebaskan aku dan Krishna. Maka dari itu, izinkan kami membalasnya. Iya, tolong kami. Kami sudah bosan dengan kacamata ini. Aku akan mencoba membuka tutup mata dari malampir di kepala kalian. Tutup mata, aku sudah hilang. Bobo juga. Kita lepas. Dasar dompet. Kita kembali lagi. Terima kasih. Makasih. Bopo! Bopo! Kemana Bopo? Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak juga terlihat. Padahal aku harus memberitahukan Bopo tentang Pangeran Bentar. Hormat kami, Kanjeng Putri. Di mana Bopo berada? Maaf, Kanjeng Putri. Tapi semenjak kemarin kita berdua tidak melihat Kanjeng Repuru. Jadi semenjak kemarin Bopoku sudah tidak ada di sini. Benar, Kanjeng Putri. Baiklah, kalian boleh pergi. Kemana sebenarnya Bopo? Kenapa dia pergi tidak bilang-bilang padaku? Jagat Dewa Batara. Rati, Eyang, kamu kenapa? Sepertinya kamu terlihat bingung sekali. Bukan apa-apa, Eyang. Aku tahu, Rati. Kamu pasti sedang memikirkan Bopo tersayang, Rekwuru. Iya kan? Apa yang Eyang lakukan pada Bopoku? Tidak, aku tidak melakukan apa-apa padanya. Aku hanya mengurungnya di tempat yang aman. Tempat di mana kamu tidak bisa menemuinya. Cepat, di mana Bopo? Eyang tidak boleh mengurungnya, dia tidak salah apa-apa. Maaf, Rati. Tapi aku tidak bisa mengatakannya padamu. Karena itu yang terbaik untukmu. Aku ingin sekali melihat orang-orang yang kamu sayang lenyap satu persatu. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu menyakiti keluargaku. Jangan sekali-kali kamu menyentuh putriku. Seharusnya kamu bersyukur, Rati. Kami tidak membunuh. Karena aku masih ingin kamu melihat pernikahan aku dan Kamandanu kelak. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena Kamandanu tidak akan pernah begini. Dan aku juga tidak akan pernah membiarkan kamu menguasai Manguntul. Kita lihat saja nanti. Hamba sama sekali tidak tahu, Kanjeng. Memang saat ini Kanjeng Pawana menggantikan Kanjeng Pangeran untuk memimpin Kadipaten Banyu Biru. Apa? Pawana memimpin Kadipaten Banyu Biru? Ini sangat sulit dipercaya. Kamu pasti sedang berbohong. Hah? Hamba sama sekali tidak tahu, Kanjeng. Memang saat ini Kanjeng Pawana
menggantikan Kanjeng Pangeran memimpin Kadipaten Banyu Biru. Ya sudah, sekarang pergilah. Maaf Kanjeng, sangunya Kanjeng. Terima kasih Kanjeng. Prajurit, Tadi kau Kanjeng. siapkan kuda. Aku mau ke Banyu Biru. Dolat Kanjeng. Apa yang dilakukan Pawana sehingga dia bisa memimpin Kadipaten Banyu Biru? Ini sangat sulit dipercaya. Oh, selamat datang di Kadipatenku, Kang Mas. Aku merasa terhormat. Silakan duduk, Kang Mas. Kenapa denganmu, Pawana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin aku belum terbiasa dengan singgasana ini. Ya, maklumlah, aku baru diangkat jadi pemimpin di istana ini. Berarti benar, kamu sudah menjadi pemimpin di Kadipaten ini. Apa kamu pikir aku berpura-pura? Oh, tentu saja ini kenyataan, Kang Mas. Pangeran Bentar sudah mengangkatku untuk menjadi pemimpin di Kadipaten ini. Karena Pangeran Bentar sudah lelah untuk memimpin istana ini. Bagus. Kalau kamu sudah berhasil merebut Kadipaten ini, berarti aku juga akan memimpin Kadipaten ini. Tidak bisa, Kang. Yang memimpin di Kadipaten ini cukup satu orang, yaitu aku. Aku sudah memutuskan berpisah dari Kang Mas di Bangkara. Karena, bagiku, Kang Mas di Bangkara membawa sial. Bertahun-tahun aku mengikuti Kang Mas di Bangkara, tapi hasilnya mana? Malah aku terus diperbudak oleh Kang Mas. Tapi setelah aku memutuskan berpisah dari Kang Mas, dengan mudahnya aku bisa merebut Kadipaten ini. Jaga sikap Kang Mas. Aku bisa memanggil seluruh prajurit untuk menghajar Kang Mas. Aku pun bisa menjalankan Kang Mas. Kang Mas mau? Tidak tahu diuntung. Awas. Dia iri. Sama kedudukan. Eyang, aku mohon Eyang bukakan pintunya. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan dengan Eyang. Eyang. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan dengan Eyang. Aku mohon Eyang pergi dari hadapanku. Berani sekali kamu memerintahku, Rati. Kamu yang harusnya pergi dari sini. Ini bukan kamar. Keluar dari sini. Aku berhak karena aku mau bertemu dengan Eyang. Tapi aku tidak mengizinkan kamu masuk ke kamar. Bawa! Usir dia! Lepaskan aku. Kamu tidak pantas memperlakukan ini padaku. Harusnya kamu mengusir dia, bukan mengusir aku. Rati, percuma saja. Kamu bersikeras ingin bertemu dengan Eyang. Dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah dibuang dari istana ini. Kenapa kamu melakukan ini semua padaku? Kamu sudah menculik bopoku, sekarang membuang Eyangku. Dasar kamu wanita kejam. Cepat bawa dia pergi. Aku sudah tidak ingin melihat mukanya lagi. Cepat! Eyang, Bopo, di mana kalian? Sekarang aku benar-benar merasa sendiri di kehidupan ini. Satu persatu keluargaku pergi. Sama Biyung, Kamandan, Bopo. Dan sekarang yang kebawa Winarang dan Bopo Renggono pergi. Tolong! Siapa kamu? Siapa kamu? Pergi! Aku bilang pergi! Tenang. Tenang, Narirati. Jangan takut. Dan jangan pernah kamu merasakan bahwasanya kamu selalu sendiri. Karena aku selalu ada untukmu. Aku Respati, bopomu.
Iya sayang. Ini benar Bopo? Ini Bopomu. Kalau benar ini Bopo, izinkan aku membuka cadarmu. Karena aku dengar wajah Bopo rusak terbakar. Maafkan Bopo sayang. Belum saatnya sekarang kau melihat wajah Bopo. Karena semua ini demi kebaikanmu juga. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana Bopo harus menyingkirkan Byakta dari Kurawa. Baiklah kalau itu mau Bopo. Aku sudah senang melihat Bopo baik-baik saja. Tapi saat ini keadaan Manguntur sangat buruk. Eyang Kebawinarang dan Bopo Rekurus menghilang. Dan itu semua disebabkan oleh Eyang Arimbi yang ingin menguasai Manguntur. Iya sayang. Bopo sudah mengetahui itu semua. Sekarang yang terpenting, jagalah dirimu baik-baik. Karena Bopo akan mencariku ke Buwinarang. Bopo pergi dulu sayang. Jagat Dewa Batara, terima kasih engkau sudah mempertemukan hamba dengan romo hamba lagi. Kanjeng Respati. Komandan, aku memerlukan bantuan. Bantuan? Baru saja aku menemui Rati, putriku. Dia mengatakan padaku kalau Romo Kebawinarang telah hilang. Aku sangat yakin sekali kalau Romo Kebawinarang itu masih berada di wilayah Manguntur. Tapi permasalahannya, aku tidak begitu menguasai wilayah Manguntur. Bisa saja Nyai Rati mencari, tapi itu sama saja akan membahayakan dirinya. Jadi, aku mohon padamu untuk mencari Kebawinarang. Ini pasti perbuatan Buto Ijo itu. Dia sengaja menyembunyikan Kanjeng temanku untuk menjalankan aksinya. Aku harus menghalangi niatnya untuk menyakiti Kanjeng Kebawinarang. Baik Kanjeng, hamba akan turuti semua perintah Kanjeng. Terima kasih.
Kurang ajar. Andini bisa merebut kembali mustika Sekartaji itu. Kekuatannya akan kembali seperti semula. Aku akan terancam. Aku bisa dikalahkan sama kekuatannya. Kenapa Malampir selalu saja kalah dengan Andini? Malampir kan hebat. Masa kalah terus sama Andini? Kekuatan mustika Sekartaji itu amat hebat. Sulit untuk dikalahkan. Pasti ada cara lain untuk mengalahkan mustika Sekartaji itu, Mak. Sebenarnya ada satu kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan mustika Sekartaji. Tapi untuk mendapatkan kekuatan itu, aku harus melakukan pertapaan terbuka, dan aku harus melepaskan semua kekuatanku. Kenapa Malampir tidak melakukan pertapaan itu, Mak? Dasar bodoh! Jika aku melepaskan semua kekuatanku, jika ada yang menyerang Andini dan lain-lainnya, aku akan musnah. Kan ada aku, Mak. Aku akan menjaga Malampir selagi Malampir bertapa. Dasar bodoh! Aku saja melawan Andini tidak bisa. Bagaimana dengan kamu? Kalau begitu, Malampir bekerja sama saja dengan Dewi Sambi dan Tong Wajil. Siapa itu? Ya. Dasar dompet! Siapa yang kalah harus ikuti perintah yang menang. Bagaimana? Baik, siapa takut? Aku pasti menang. Kamu jangan sombong dulu, Kansa. Kamu lihat dulu nanti. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Ayo. Aku tidak berbuat apa-apa. Aku lihat kamu tadi meniup gangsingmu. Tidak, aku tidak meniup gangsingku. Gangsingku saja yang hebat. Kalau kamu, ayah. Aku sebel denganmu. Aku akan membalas. Tidak salahnya kita bekerja sama dengan Malampir. Aku
Aku sudah lama ingin jadi temenggung, Sambi. Bodoh kamu! Aku bilang tidak ya tidak, Bajil! Aku tidak mau diperbudak oleh nenek piot itu. Ngerti kamu? Sambi, kita hanya menyuruh menjaga dia di saat dia bertapa, Sambi. Bajil, aku bilang tidak, tidak! Tidak, tidak, tidak! Sambi, kamu harus pikir, lampir itu saat ini sedang hebat. Lebih baik kita sekarang pikirkan dan mencari kelemahannya malampir itu. Di saat kita sudah tahu kelemahannya malampir, baru kita habisi. Bener nggak, Sambi? Kamu benar juga, Bajil. Tapi kamu harus ingat, aku hanya ingin membantu dia saat bertapa saja. Setelah itu, aku tidak mau lagi menjadi budaknya. Ngerti kamu? Ya, makasih, Sambi. Makasih. Temenggung. Aku jadi pemimpin. Sekarang katakan yang sejujurnya. Tadi kamu curang kan? Hentikan janjimu. Krishna, cepat. Krishna, kelihatan. Krishna. Ya sudah, kalau kamu tidak mau jujur, biarkan saja gangsing itu mengejarmu. Krishna. Hentikan janjimu. Krishna, cepat. Krishna. Sambi sayang. Kansa, kamu kenapa sayang? Krishna merjaiku. Dasar anak gumpet, kamu mengerjai anakku ya? Awas kamu ya! Sudah, sekarang kita ke tempat malampir. Dasar Kansa curang, bisanya hanya kabur saja. Dasar anak gumpet, kamu mengerjai anakku ya? Awas kamu ya! Sudah, sekarang kita ke tempat malampir. Dasar Kansa curang, bisanya hanya kabur saja. Jadi Arimbi adalah Buto Ijo, Dimas. Benar-benar sulit dipercaya. Bagaimana Kanjeng Temenggung bisa menikah dengan Buto Ijo? Ceritanya panjang, Kang. Dan yang harus Kang Mas tahu, dia sedang menawan Kanjeng Kebuyinara. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia menyembunyikannya. Karena itulah, kita harus secepatnya mencarinya. Kalau tidak, Manguntur bisa hancur. Kamu benar, Dimas. Kita harus selamatkan Kanjeng Temenggung segera. Kalau perlu malam ini. Lalu bagaimana dengan anak dan istrimu? Bukankah Kang Mas ingin mencari mereka? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Sekarang mereka telah kembali. Yang terpenting saat ini, kita harus menyelamatkan Kanjeng Temenggung. Ya, Kang Mas benar. Tapi sekarang ini, untuk masuk ke dalam istana Manguntur sangat sulit sekali. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kehadiran kita diketahui oleh Buto Ijo itu. Bagaimana kalau kita minta bantuan pada Ratih? Dengan adanya bantuan dari orang dalam, kita akan dapat dengan mudah masuk ke istana Manguntur. Jangan sampai ngantuk, nanti kita kena hukum.
Baru aja dikasih tahu, malah tidur dia. Terjadi di istana ini. Kenapa mereka pingsan? Pasti ada penyusup yang masuk. Pengawal! Hormat hamba, Kanjeng. Aku ingin kamu menggeledah istana ini. Ada seorang penyusup yang sudah masuk dan melumpuhkan mereka. Ampun, Kanjeng. Ini memang kesalahan hamba. Tadi mereka mengeluh mengantuk dan meminta hamba untuk menggantikannya. Tapi tiba-tiba saja perut hamba sakit, Kanjeng. Dan hamba minta izin padanya untuk pergi ke belakang sebentar. Sekarang bangunkan mereka. Cepat. Baik, Kanjeng. Hei, prajurit, bangun. Dasar prajurit tidak tahu diri. Disuruh berjaga malah tidur. Sekarang aku minta hukum cambuk dia 20 kali. Baik, Kanjeng. Kalian jangan khawatir. Aku sudah mengganti penjaga depan istana dengan orang kepercayaanku. Jadi mereka tidak akan curiga. Sebaiknya kalian cepat temukan eyangku. Kang Mas, kita harus berpencar. Kang Mas mencari di penjara, sementara aku mencari di ruangan lain. Aku setuju, Dimas. Hati-hatilah. Rati, kami pergi dulu. Dimas, ayo. Jagat Dewa Batara, lindungilah mereka. Izinkan mereka menemukan eyangku. Apa Tuhan mau menolong kami? Memangnya apa kesalahan kalian? Aku memperkosa, aku merampok. Kalian memang pantas mati. Ini adalah kamar terakhir. Aku sudah mencarinya ke seluruh ruangan, tapi belum juga aku menemukannya. Bagaimana ini? Yang jelas, aku harus menemukannya. Suara apa tuh? Yuk, kita lihat. Cuma keramik yang jatuh. Oh, mungkin sama kucing kali. Ayo kita jaga lagi. Yuk. Bagaimana? Aku tidak berhasil, Kang Mas. Aku sudah mencari ke seluruh ruang, tapi tetap saja aku tidak menemukannya. Aku juga. Semua tempat di tahanan sudah aku periksa. Kanjeng Temenggung tidak ada. Aku yakin Kanjeng Kebuwinara disembunyikan di suatu tempat. Tapi di mana? Bagaimana kalau kita bicarakan ini dulu pada Rati? Mungkin dia tahu tempat yang belum kita periksa. Baiklah, ayo.
Tempat apa ini? Salam hormat Kanjeng. Tempat apa ini? Salam hormat Kanjeng. Dwi Pangga, Kamandanu. Kami akan membebaskan Kanjeng. Bagus. Kamas, mundurlah. Kita segera pergi dari sini. Ayo. Ayo Kanjeng. Kita harus segera keluar dari istana ini. Tunggu. Ruang bawah tanah ini sengaja dibuat beberapa jalan rahasia. Termasuk jalan menuju kamar Arif. Kita akan lewat pintu ini. Karena lebih aman daripada kita menerobos beberapa prajurit. Ayo. Ayo, Kang. Mari, Kang. Jalan ini menuju kemana, Kanjeng? Lorong ini adalah jalan yang sengaja aku buat untuk menuju ke bukit di belakang istana. Hanya aku dan Pak Mini yang tahu tempat ini. Kita ke sana. Baik, Kanjeng. Aku harus pastikan kakek tua itu tidak berbuat macam-macam. Dia harus tetap aku kuat sampai aku berhasil mendapatkan apa yang aku inginkan. Berajar! Kebo tidak tahu diri itu benar-benar kurang ajar. Awas kamu. Kamu berani lari dari sini. Aku tidak akan memaafkan kamu. Akan aku bunuh kamu. Aku ingin kalian mencari dan mendapatkan Kanjeng Kebowinara. Awas, kalian semua tidak boleh gagal. Aku yakin kakek tua bangka itu tidak mungkin lari sendirian. Pasti sudah ada yang membantu. Kurang ajar. Benar-benar sialan penyusup. Awas kamu. Berani sekali kamu menantangku. Kita harus secepatnya menjauhi istana Manguntur, Kanjeng. Ada yang datang. Cepat sembunyi. Cepat telusuri tempat ini. Ayo. Kamu cari di sana. Itu dia. Lagi, Mas. Ya.
lagi Arimbi, apa yang membuatmu marah? Bagaimana aku tidak marah, Bopo? Seseorang sudah berani menantangku. Dia membawa tua bangka itu kabur. Dan sekarang ini, aku tidak tahu di mana keberadaan. Kalau sampai rakyat Manguntur tahu keadaan Kebo Winara, mereka bisa memintaku untuk turun dari tahtaku, Bopo. Tenang, tenang Arimbi. Bopo akan membantumu mencari tua bangka itu. Bopo janji, Bopo akan menghancurkan siapa saja yang menentangmu, Arimbi.